Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana? Masih tidur di kasur? Semangat beban keluarga. Saya doakan semoga kalian segera mendapatkan rezeki yang melimpah, agar kalian bisa membahagiakan keluarga kalian dan bisa membungkam mulut tetangga yang selalu mengoceh. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum cerita film yang diperankan oleh Stephen Chow. Film ini berjudul Out of the Dark, menceritakan tentang Stephen Chow yang menjadi seorang pengusir hantu. Namun dengan aksi kocaknya, membuat pengusiran hantu tersebut malah membuat kita tertawa. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang menari-nari di atas kasur. Ia sangat stres karena telah diputus oleh pacarnya. Dan di bawah apartemen terlihat ada 4 orang satpam yang siap siaga menjaga barang yang jatuh dari atas. Karena Anggun stres, ia pun melempar koper dari atas. Namun saat hendak ditangkap oleh 4 orang tersebut, ternyata kopernya malah jatuh ke kepala satpam yang bernama Satpam Lu. Beralih di suatu tangga apartemen, terlihat ada seorang ibu yang bernama Nyonya Li. Ia sedang berdoa dan berduka cita atas kematian ibunya yang meninggal di sini. Lalu datanglah tetangganya yang sedang lewat dan mereka pun menggosipi Nyonya Li. Tetangganya berbicara bahwasanya kematian dari ibu Nyonya Li sebab ia telah menyuruh ibunya untuk bekerja keras sehingga membuat ibunya pun meninggal. Di tengah-tengah gosipnya, suami dari Nyonya Li yang bernama Tuan Li mendengar gosip tersebut dan menyuruh mereka untuk pergi. Lalu di sini ada 2 orang penjaga yang ingin mencuri di tempat tersebut. Ketika Kapten Lu sedang keluar, di sini ia melihat anak buahnya yang bernama Titan. Kapten Lu pun menegurnya dan ternyata Titan ini ingin bunuh diri karena ia telah diceraikan oleh istrinya. Lalu tiba-tiba kepala Kapten Lu pun dijatuhi oleh sebuah kulkas. Dan tiba-tiba datanglah Tuan dan Nyonya Li yang memberitahukan bahwasanya anak mereka telah hilang dari tempat ini. Kapten Lu diajak oleh Tuan Li ke kamar mereka. Tuan Li menceritakan bahwasanya paha ayam yang berada di mejanya telah hilang. Kapten Lu pun curiga dan ia pun minum di sebuah kulkas. Namun tiba-tiba setelah kejadian semalam, anak dari Tuan Li menjadi aneh dan mereka pun mengungsikan anaknya ke hotel. Di malam harinya, mereka pun diganggu oleh arwah ibunya. Skin berpindah ketika Anggun sedang turun tangga dan ia melihat ada seorang pria misterius yang sedang berbicara dengan tanaman. Lalu kita diperlihatkan Nyonya Li yang masih diganggu. Ia dikejutkan oleh kedatangan anaknya yang telah dirasuki oleh arwah ibunya. Dan tiba-tiba datanglah pria misterius tersebut yang mengejar anak Nyonya Li. Dan pada akhirnya anak itu pun bisa ditangkap oleh pria misterius yang bernama Leon. Leon di sini menyuruh anak tersebut untuk meminta maaf kepada ibunya dan dapat diketahui fakta bahwasanya Nyonya dan Tuan Li telah membunuh mertuanya. Dan di sini Anggun masih mengintip kejadian itu. Ketika akan pergi mengantar anak tersebut, tiba-tiba Leon pun kesetrum kabel yang rusak dan Satpam di sana pun juga ikut kesetrum. Setelah kejadian tersebut, Leon pun dibawa oleh petugas rumah sakit jiwa. Di pagi harinya ketika Anggun sedang makan bersama teman-temannya, ia pun berniat ingin pergi ke rumah sakit jiwa untuk membawa kembali Leon. Karena pada dasarnya Leon bukanlah orang sakit jiwa. Ketika sampai di rumah sakit jiwa, di sini Anggun pun bertemu dengan Leon. Di sini Leon menceritakan bagaimana ia bisa masuk rumah sakit jiwa. Ia bercerita bahwasanya di saat ia kecil, ia adalah seorang bocah yang tidak takut oleh hal apapun. Lalu di sini Leon memberikan tanaman kepada Anggun yang bernama tanaman Li.
Scene berpindah ketika Kapten Lu akan berpatroli malam dan ia pun pergi. Namun ketika ia akan naik lift, di sini ia masuk ke ruangan nomor 9. Dan ketika itu ia dikejutkan oleh suara yang meminta tolong kepadanya. Dan ternyata suara tersebut adalah suara dari seorang pria yang memohon bantuan kepada Kapten Lu. Pria tersebut bernama Ah Ming. Setelah Ah Ming pergi, di sini terdengar lagi suara tersebut. Kapten Lu yang mengira Ah Ming masih di situ, ia pun langsung menendang orang tersebut. Dan ternyata itu adalah kepala dari arwah ibu Tuan Li. Namun tiba-tiba datanglah Tuan Li yang membawa pisau. Kapten Lu yang berada di dalam lift pun melihat Ah Ming yang terluka parah akibat perlakuan dari Nyonya Li. Akhirnya mereka pun terkepung oleh Nyonya dan Tuan Li. Mereka disuruh untuk melompat dari atas gedung. Namun tiba-tiba datanglah Leon. Namun dengan kocaknya, di sini Leon malah menembak Ah Ming. Karena Tuan Li merasa takut, ia pun terjatuh juga. Melihat suaminya telah mati, Nyonya Li pun berniat untuk bunuh diri. Namun ketika akan meloncat, di sini ia menggunakan kemeja merah, sehingga ketika ia mati, ia akan menjadi roh jahat yang akan menggentayangi mereka. Ketika sampai di bawah, Leon pun mencoba untuk membangunkan Nyonya Li dengan sangat gila. Dengan memutar otak, Leon menggunakan listrik untuk bisa membangunkan Nyonya Li. Namun ketika Nyonya Li sudah bangun, dengan kocaknya Leon malah membunuhnya. Di pagi harinya, mereka pun dilatih Leon untuk tidak takut kepada hantu. Ujian pertama, mereka harus mencium satpam yang berubah menjadi banci. Lalu ujian berikutnya adalah mereka memegangi petasan. Setelah itu mereka pun diberikan cairan di mata mereka agar mereka bisa melihat hantu di sekitar. Leon pun melihat hantu wanita yang berbaju merah dan memberitahukannya kepada yang lain. Dan mereka pun mengejarnya. Namun ternyata itu bukanlah hantu yang sesungguhnya. Di sini Leon memperlihatkan baling-baling bambu yang terbuat dari koran. Karena masih kesal, mereka semua pun marah. Di sini Leon menyuruh semuanya untuk menusuk perutnya. Namun karena mereka semua takut, mereka tidak bisa melakukannya. Namun tiba-tiba lalu mereka pun kembali ke apartemen dan mereka membagi tugas patroli malam. Dan di sini ada petugas baru yang bernama Ching dan juga Ming yang sedang bertugas patroli malam. Ketika Ching sedang masuk ke dalam lift, di sini ia pun diteror oleh sebuah hantu. Ming yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan memberitahukan hal tersebut kepada Kapten Lu. Namun di sini Ming berbicara gugup sehingga membuatnya kagok. Dan semua petugas pun diteror oleh hantu tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Leon yang mematikan arus listrik yang mengatakan itu semua hanya halusinasi saja. Namun mereka masih nggak percaya kepada Leon dan di sini mereka pun adu mulut. Dan tiba-tiba mereka kembali ditakuti oleh hantu tersebut.
咗道門，行出呢個門口再落翻轉頭。又話冇玩都有你仲玩？哎呀，隻貴你都起釘啫係嘛？邊度嚟？ Karena terpojok, mereka pun menggunakan baling-baling bambu yang terbuat dari koran atas perintah Leon. Karena mereka sudah tidak punya pikiran lagi, mereka pun menggunakannya dan inilah yang terjadi. Namun ketika semua sudah berkumpul, tiba-tiba hantu tersebut pindah ke tubuh Leon. Namun di sini Leon mengatakan bisa mengendalikan hantu tersebut. Leon pun menyuruh petugas untuk memenggal lehernya. Dan di akhir mereka pun akhirnya masuk rumah sakit jiwa semua. Para petugas itu pun meyakinkan kepada pengacaranya bahwasanya hantu itu ada dan mereka memberikan baling-baling bambu ciptaan Leon. Dan di sini Anggun diberitahu oleh tanaman Lee di mana keberadaan Leon. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana? Ngakak enggak? Ya udah ya. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi ada suaranya pitik guys. Tadi rekamannya rodok ono suaranya pitik be manuk gila lho. Rodok ono manuk lho. Cacit-cacit gile. Rekamane wis ngono ayo iki cedak dalan mbekan. Rekaman kudak kenean go dulu lho pitik mana yo. Wis ngono rek. Daripada kon gak penasaran wis delok channel YouTube. Ojo lali yo subscribe yo lho suarane manuk yo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.